Halo Sobat SG, terima kasih sudah mengklik video ini. Nah, perkenalkan nama kakak Kak Yusuf. Kali ini kita akan berbincang-bincang mengenai info ujian mandiri di Pulau Jawa. Nah, jadi kali ini kakak akan membahas universitas yang ada di Pulau Jawa. Nah, nanti di video selanjutnya kita akan membahas atau kita akan berbincang-bincang mengenai info PTN yang ada di Sumatera dan di daerah-daerah lainnya. Yang pertama, kita mulai dari wilayah Jawa Barat. Nah, di wilayah Jawa Barat, pertama ada Universitas Sultan Ageng Tirtayasa atau disingkat Untirta. Nah, di sini jenis tesnya adalah SMMPTN Barat. Nah, jadi seleksi mandiri wilayah Barat. Nah, SMMPTN Barat ini nggak cuma Untirta nih, ada beberapa kampus atau PTN yang memakai sistem SMMPTN Barat. Nah, untuk biaya pendaftarannya bisa dicek dan bisa dilihat di sini, dan juga periode pendaftarannya bisa dilihat, pelaksanaan tesnya ada di situ, dan pengumumannya juga tertera di situ. Selanjutnya ada Universitas Indonesia. Nah, teman-teman semua, siapa sih yang nggak tahu Universitas Indonesia? Pastinya kalian tahu semua dong. Nah, Universitas Indonesia adalah universitas yang berlokasi di Depok, Jawa Barat. Nah, ujian mandiri untuk Universitas Indonesia adalah SIMAK UI. Nah, jenis tes itu adalah ujian CBT, jadi dia ujian secara online. Nah, adik-adik semua, kalian harus tahu nih ya, biaya pendaftaran juga tertera di situ. Nah, ada IPA dan IPS dan juga ada IPC atau campuran. Nah, jadi untuk SIMAK UI ada dua jenis kelas nih. Ada yang reguler dan juga ada yang paralel. Nah, kalau untuk yang reguler, kalian harus menyertakan nilai UTBK. Nah, sedangkan untuk yang paralel, kalian hanya tes SIMAK UI dan tidak menyertakan nilai UTBK. Nah, jadi untuk teman-teman semua, jangan khawatir nih kalau kalian tidak mengikuti UTBK. Kalian bisa mengikuti SIMAK UI yang jalur paralel. Nah, untuk periode pendaftarannya, kalian bisa cek di situ. Pelaksanaan tesnya juga sudah ada dan juga pengumumannya sudah ada tertera di situ. Selanjutnya, nah, ada Institut Pertanian Bogor atau disingkat IPB. Nah, IPB adalah universitas yang berlokasi di Bogor, Jawa Barat. Nah, seleksi IPB ini menggunakan dua. Yang pertama ada skor UTBK dan yang kedua ada UTMBK IPB. Nah, kalau misalnya kalian memilih skor yang UTBK, berarti kalian hanya menyertakan skor UTBK untuk masuk ke kampus tersebut. Nah, sedangkan melalui jalur UTMBK, kalian harus melakukan tes lagi untuk masuk ke universitas tersebut. Nah, untuk biaya pendaftarannya tertera di sana, ya. Periode pendaftarannya ada, pelaksanaan tes UTMBK juga sudah tertera, dan juga pengumumannya sudah tertera di tempat tersebut. Ya. Selanjutnya ada UIN Syarif Hidayatullah. Nah, UIN adalah universitas yang berlokasi di Tangerang Selatan nih, teman-teman semua. Nah, seleksi mandiri yang diselenggarakan disebut SPMB Mandiri. Nah, jadi seleksi bersama mandiri. Nah, untuk jenis tesnya adalah menggunakan sistem seleksi elektronik. Nah, jadi dia berbasis komputer ya, teman-teman semua ya. Nah, biaya pendaftarannya itu sudah tertera 300.000. Nah, ada periode pendaftarannya sudah tertera di situ. Pelaksanaan tes sudah tertera di situ dan juga pengumumannya juga sudah tertera. Selanjutnya ada Universitas Negeri Jakarta. Nah, teman-teman semua, Universitas Negeri Jakarta disingkat UNJ. Nah, berlokasi di Rawamangun, Jakarta Timur. Nah, untuk seleksi mandiri yang dilakukan oleh UNJ itu bernama PENMABA. Nah, PENMABA ini adalah penerimaan mahasiswa baru. Nah, jadi jenis tesnya itu dilakukan secara online atau secara daring. Nah, jadi biaya pendaftarannya juga sudah tertera di situ ya. Ada Saintek, ada Sosum. Nah, untuk Saintek dan Sosum itu biayanya sama. Nah, sedangkan jika kalian mengambil jurusan atau mengambil pilihan yang campuran, maka biayanya 450, lebih mahal gitu ya. Nah, juga ada ujian keterampilan nih bagi kalian yang mengambil jurusan-jurusan yang praktik. Nah, nanti kalian akan ada ujian praktiknya. Nah, ujian praktik atau ujian keterampilan itu sebesar 300.000 pendaftarannya.
periode pendaftaran sudah tertera di situ, pelaksanaan tes juga sudah ada, dan pengumuman juga sudah tertera di tempat tersebut. Selanjutnya ada Universitas Veteran Jakarta atau UPNVJ. Nah, UPNVJ ini terletak di Cilandak, ya, Fatmawati ya. Dia itu ada di Jakarta ya. Dia itu ada di Jakarta juga nih UPN. Nah, seleksi mandiri yang diselenggarakan disebut SEMA UPNVJ. Nah, untuk SEMA UPNVJ menggunakan seleksi yang menyertakan nilai UTBK. Nah, jadi untuk kalian yang ikut mandiri UPNVJ, kalian tidak perlu tes lagi. Jadi UPNVJ itu hanya menyertakan skor UTBK atau nilai UTBK kalian gitu. Biaya pendaftaran sudah tertera di sana, periode pendaftaran juga sudah ada, pelaksanaan tes sudah ada. Nah, juga ada pengumuman di situ sudah tertera dengan lengkap. Oke. Selanjutnya ada Universitas Pendidikan Indonesia. Nah, UPI. Nah, UPI ini berlokasi di Bandung, Jawa Barat. Nah, seleksi mandiri yang diselenggarakan oleh UPI itu bernama SMUPI. Nah, jadi SMUPI ini bisa menggunakan dua seleksi. Nah, bisa menggunakan nilai UTBK dan juga ujian offline gitu. Nah, jadi bisa dua nih ya, bisa juga menggunakan nilai UTBK, juga bisa menggunakan ujian offline. Nah, untuk UPI sendiri dia ujiannya sudah offline nih. Nah, berbeda dengan kampus-kampus sebelumnya atau PTN sebelumnya yang masih menggunakan ujian online. Nah, sedangkan UPI ini sudah menggunakan ujian offline. Nah, biaya pendaftarannya sudah tertera di sana, periode pendaftaran sudah ada, pelaksanaan tes tulisan juga sudah ada, dan pengumumannya juga sudah tertera di sana. Silakan kalian cek ya di web masing-masing PTN-nya. Selanjutnya ada ITB, Institut Teknologi Bandung. Nah, ITB juga berlokasi di Bandung, Jawa Barat. Nah, nama seleksi mandiri ITB itu adalah SMITB. Jenis tes itu adalah nilai UTBK dan tes keterampilan untuk seni rupa. Nah, jadi untuk ITB sendiri dia menggunakan seleksi yaitu memakai nilai UTBK. Nah, jadi ITB ini memakai nilai UTBK. Nah, juga ada beberapa ujian keterampilan bagi jurusan-jurusan yang menggunakan atau jurusan yang memakai praktik. Contohnya misalnya seni rupa. Nah, itu dia menggunakan tes keterampilan untuk ujian mandirinya. Nah, biaya pendaftarannya sudah tertera di situ. Nah, kemudian periode pendaftaran juga sudah ada, pelaksanaan tes juga sudah ada, dan pengumumannya juga sudah ada di situ. Selanjutnya ada Universitas Padjadjaran. Nah, Universitas Padjadjaran masih sama nih ya, berlokasi di Bandung, Jawa Barat. Nah, UNPAD atau Universitas Padjadjaran ini ada dua ya. Ada yang pertama ada SMUP skema 1. Nah, itu pelaksanaan itu ujian online. Nah, biaya pendaftaran itu 100.000. Nah, yang kedua ada SMUP skema 2, yaitu dia memakai nilai UTBK. Nah, biaya pendaftarannya lebih mahal nih, yaitu 200.000. Nah, untuk periode pendaftarannya sudah tertera di sana, pelaksanaan tes sudah tertera di sana, dan pengumuman juga sudah tertera di sana. Ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas dan membincang-bincang ya. Kita akan berbincang-bincang mengenai PTN yang ada di wilayah Jawa Tengah ya. Nah, yang berada di wilayah Jawa Tengah ini ada apa aja nih ya? Oke, yang pertama ada Universitas Jenderal Sudirman. Nah, Jenderal Sudirman ini berada di Jawa Tengah ya. Jawa Tengah itu berada di daerah Purwokerto. Nah, untuk UNSUD ya, Universitas Jenderal Sudirman itu menggunakan SPMB Mandiri non UTBK. Nah, jadi untuk Universitas Jenderal Sudirman ya, itu ujian mandiri itu menggunakan nilai rapot dan jalur prestasi. Nah, jadi hanya menyertakan nilai rapot saja. Nah, untuk biaya pendaftaran untuk Saintek dan Sopsum itu sudah tertera di situ ya. Untuk yang campuran juga sudah tertera. Nah, kemudian periode pendaftarannya juga sudah ada, pelaksanaan tesnya belum diketahui ya sampai saat ini ya. Jadi belum ada info lebih lanjut lagi. Nah, terus pengumumannya juga sudah ada. Nah, untuk kalian kalau misalnya kepo dengan ujian mandiri Jenderal Sudirman, nah kalian bisa langsung aja nih kepo di atau cek di websitenya ya.
entah di situ sudah ada jadwalnya atau belum gitu kan. Nah, tapi di sini karena ini memakai nilai rapot, nah jadi pelaksanaan tesnya itu tidak ada gitu kan. Selanjutnya masih ada di Jenderal Sudirman nih. Nah, jadi ada ujian yang kedua. Nah, itu menggunakan SPMB Mandiri UTBK. Nah, kalau tadi memakai nilai rapot, nah sekarang memakai skor UTBK, nilai rapot dan prestasi. Nah, jadi di sini kalau untuk skor UTBK itu kita memakai skor UTBK itu biayanya itu tertera ya di situ ya. Saintek Sosum itu 300 dan sedangkan campuran itu 350.000. Nah, periode pendaftarannya itu sudah tertera di situ. Pelaksanaan tes tidak ada ya karena memakai skor UTBK. Nah, juga pengumumannya itu sudah tertera di sana. Nah, selanjutnya kita membahas UNS, Universitas Negeri 11 Maret. Nah, UNS berada di Kota Surakarta, Jawa Tengah. Nah, seleksi mandiri yang dimiliki oleh UNS itu ada dua cara nih. Yang pertama itu ada utul UNS dan yang kedua memakai metode skor UTBK. Nah, kalau ujian tulis itu ada 3 pilihan nih ya. Maksudnya ada saintek, ada sosum dan juga ada campuran. Nah, untuk saintek dan sosum biayanya sudah tertera di sini ya. Campuran juga sudah tertera. Nah, kalau untuk yang skor UTBK itu biaya pendaftaran itu sudah tertera juga ya di sini ya. Nah, untuk periode pendaftaran, pelaksanaan tes dan pengumuman bisa kalian cek ya di sini dan bisa kalian cek secara detail di web UNS itu sendiri. Ya. Selanjutnya ada Universitas Diponegoro atau disingkat Undip. Nah, Universitas Diponegoro menggunakan tes yaitu nilai ujian tulis. Nah, jadi di Undip ini memakai ujian tulis ya. Nah, tetapi sebenarnya di Undip ini ada jalur menggunakan rapot. Nah, tetapi itu khusus untuk D3 saja ya atau khusus untuk vokasi. Nah, jadi kalau untuk yang S1 ya di Undip itu menggunakan nilai ujian tulis. Nah, untuk biaya sudah tertera di sini. Periode pendaftaran, pelaksanaan tes dan pengumuman juga sudah tertera di sini. Jadi kalian langsung cek saja di web Undip ya. Selanjutnya kita membahas Universitas Negeri Semarang atau disingkat UNES. Nah, UNES berada di Kota Semarang, Jawa Tengah. Seleksi mandiri yang diselenggarakan oleh UNES adalah SM UNES. Nah, jadi jenis tesnya itu dia tes ujian online ya. Nah, untuk biaya pendaftarannya juga sudah tertera di sini. Nah, untuk ujian keterampilan juga bayar lagi tuh. Nah, biayanya juga sudah tertera di sini. Nah, untuk periode pendaftaran, pelaksanaan tes, dan pengumuman juga sudah tertera tanggalnya. Nah, silakan kalian cek di masing-masing webnya. Selanjutnya ada Universitas Gadjah Mada atau disingkat UGM. Nah, UGM berada di Kota Yogyakarta, Jawa Tengah. Nah, untuk UGM, dia menggunakan sistem CBT UGM. Nah, atau biasanya kalian kenal itu adalah, yang kita kenal itu adalah utul UGM. Nah, utul UGM ini menggunakan ujian CBT. Ya, ujian CBT itu, nah jadi untuk yang sosum dan saintek, biayanya sudah tertera di sini, ada. Nah, jadi ada dua nih ya. Jadi ada yang dilaksanakan di Yogyakarta, juga ada yang dilaksanakan di luar Jogja. Nah, tetapi untuk yang di luar Jogja itu kuotanya terbatas. Ya, tidak semua atau tidak banyak nih. Untuk yang di luar Jogja itu tidak banyak ya kuotanya untuk mendaftar utul UGM. Nah, jadi untuk campuran juga sudah tertera ya biayanya di situ. Nah, jadi biasanya kalau di luar Jogja itu biayanya lebih mahal ya karena memang pelaksanaan itu di luar kota gitu kan. Kalau dari utul UGM berarti kan itu pelaksanaan di luar kotanya dia kan gitu. Jadi biayanya memang lebih mahal. Nah, untuk periode pendaftaran, pelaksanaan tes dan pengumuman, kalian bisa cek sendiri ya di sini ya. Dan juga kalau kalian menginginkan info lebih detail lagi, silakan kalian cek di web utul UGM-nya. Nah, selanjutnya ada Universitas Negeri Yogyakarta. Nah, untuk UNY dia memiliki tiga metode tes nih. Nah, untuk ujian mandirinya. Nah, di antaranya itu ada apa aja? Yang pertama itu ada seleksi nilai raport.
Nah, seleksi nilai rapot itu biaya pendaftarannya sudah tertera di sini dan hanya bisa memilih satu prodi untuk di Universitas Negeri Yogyakarta. Nah, periode pendaftarannya sudah tertera, pelaksanaan tes dan pengumuman juga sudah tertera di sini. Nah, jadi silakan kalian cek di web tersebut. Nah, kemudian metode yang kedua ada yang namanya S1 CBT. Nah, jadi di sini seleksi mandiri S1 berbasis CBT ya, komputer nih. Nah, menggunakan hasil ujian CBT. Jadi kalau untuk metode yang kedua ini menggunakan tes. Nah, untuk biaya pendaftarannya sudah tertera di sini ya, dan bisa memilih 2 prodi. Nah, untuk lokasi, periode pendaftaran, pelaksanaan tes dan pengumuman, nah kalian bisa lihat di sini. Dan kalau misalnya kalian menginginkan info lebih lanjut atau info lebih detail lagi, nah maka kalian bisa cek di webnya di UNY. Selanjutnya, nah metode yang ketiga ada namanya metode seleksi mandiri S1 skor UTBK. Nah, untuk yang skor UTBK ini kita hanya menyertakan nilai UTBK. Untuk biaya pendaftarannya bisa sudah tertera di situ ya, bisa kalian lihat sendiri. Dan bisa memilih 2 prodi untuk yang metode skor UTBK. Nah, periode pendaftaran, pelaksanaan tes dan pengumuman itu sudah tertera di sini dan kalian bisa cek di webnya langsung. Selanjutnya kita akan bahas UPN Veteran Jogja. Nah, kita masih ada di kota Jogja nih ya. Jadi kita masih membahas PTN yang ada di Jogja. Nah, untuk UPN itu menggunakan seleksi mandiri adalah ujian tulis berbasis cetak atau UTBC. Nah, jenis tesnya itu ujian tulis. Nah, biaya pendaftaran ya sudah tertera di sini. Nah, untuk periode pendaftaran, pelaksanaan tes dan pengumuman itu sudah tertera. Nah, untuk info lebih lanjutnya atau info lebih detail, kalian bisa cek di web UPN Jogja. Selanjutnya, kita akan membahas PTN yang ada di wilayah Jawa Timur. Nah, di wilayah Jawa Timur, kita mulai dari Universitas Negeri Jember atau disingkat UNEJ. Nah, Universitas Negeri Jember ini berlokasi di Kabupaten Jember, Jawa Timur. Nah, seleksi mandiri yang diselenggarakan adalah SBMPTBR 2021. Nah, jadi seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri Jember. Nah, itu menggunakan nilai ujian. Nah, jadi seleksi mandirinya itu memakai nilai ujian atau seleksi mandiri. Nah, biaya pendaftarannya itu sudah tertera di sini. Ya, periode pendaftaran, pelaksanaan tes dan pengumuman juga sudah tertera di sini. Nah, untuk info lebih detailnya lagi bisa kalian cek di web Universitas Negeri Jember ya teman-teman semua ya. Nah, selanjutnya ada Universitas Brawijaya atau disingkat UB. Nah, Brawijaya itu berada di Kota Malang, Jawa Timur. Nah, untuk Brawijaya dia ada dua metode nih. Ada 2 metode tes ujian mandiri. Yang pertama itu ada seleksi mandiri UB melalui jalur UTBK. Dan yang kedua ada seleksi mandiri melalui jalur rapot. Nah, jadi untuk yang skor UTBK biayanya sudah tertera di sini. Nah, dan juga untuk jalur rapot juga biayanya sudah tertera di sini. Nah, untuk periode pendaftaran, gelombang, pelaksanaan tes, dan pengumuman juga sudah tertera di sini. Nah, ketika kalian menginginkan info lebih lanjut, kalian bisa cek di web kampus tersebut. Selanjutnya ada Universitas Negeri Malang atau disingkat UNM. Nah, Universitas Negeri Malang itu berada di Kota Malang, Jawa Timur. Nah, kampus ini juga memiliki 2 metode tes. Yang pertama itu ada jalur nilai UTBK. Nah, dan yang kedua ada jalur portofolio. Nah, jadi kalau misalnya jalur nilai UTBK, kalian hanya menyertakan nilai UTBK saja. Nah, untuk biaya pendaftaran juga sudah tertera di sini. Nah, sedangkan untuk metode yang kedua, yaitu adalah jalur portofolio ujian mandiri. Nah, jalur portofolio ini adalah khusus untuk beberapa jurusan yang menggunakan praktik. Nah, semisal contohnya adalah jurusan olahraga, jurusan musik, dan lain-lainnya yang menggunakan nilai keterampilan. Nah, kalian butuh yang namanya portofolio. Nah, semisal contoh, kalau misalnya kalian ingin masuk jurusan olahraga, nah itu diperlukan portofolio lari berapa meter, nah kemudian juga lompat tinggi sebanyak berapa meter gitu.
Nah, itu juga adalah termasuk dalam portofolio untuk penilaian di ujian mandiri Universitas Negeri Malang gitu ya. Nah, untuk periode pendaftaran, pelaksanaan tes dan pengumuman, kalian bisa cek di sini ya, sudah tertera di sini dan bisa kalian cek lebih detail di web Universitas Negeri Malang. Silahkan dicek ya. Selanjutnya ada Universitas Airlangga. Nah, Universitas Airlangga itu berlokasi di Jawa Timur ya. Dia itu masih di sekitaran daerah Surabaya nih ya. Nah, untuk UNAIR ya, itu menggunakan seleksi ujian mandiri UNAIR, yaitu ujian tulis. Nah, untuk biaya pendaftaran sudah tertera di sini. Nah, untuk periode pendaftaran, pelaksanaan tes, pengumuman juga sudah tertera di sini. Nah, untuk info lebih detail lagi bisa kalian cek di web UNAIR. Selanjutnya ada Institut Teknologi 10 November atau disingkat ITS. Nah, ITS ini berada di Kota Surabaya, Jawa Timur. Nah, seleksi mandiri yang diselenggarakan SKMP ITS. Nah, jadi menggunakan skor UTBK. Nah, itu nilai TK ITS dan nilai rapot. Nah, jadi ada 3 metode ya, skor UTBK, nilai TK ITS, dan nilai rapot. Nah, biaya pendaftaran itu sudah tertera di sini ya. Untuk ketiga metode tes yang ada, itu biaya pendaftarannya sama. Nah, untuk periode pendaftaran, pelaksanaan tes, dan pengumuman itu juga sudah tertera di sini. Nah, untuk info lebih lanjut bisa kalian cek di web ITS. Nah, selanjutnya ada Universitas Trunojoyo. Nah, Universitas Trunojoyo ini adalah universitas yang berlokasi di Madura, ya, Madura, Jawa Timur. Nah, ini adalah univ yang terakhir yang ada di Jawa Timur ya. Nah, kita akan berbincang-bincang mengenai Universitas Trunojoyo. Untuk Universitas Trunojoyo itu menggunakan SMM-UTM. Nah, jadi dia menggunakan nilai rapot. Nah, jadi tes atau seleksi mandirinya itu disingkat SMM-UTM. Jadi seleksi mandiri untuk Universitas Trunojoyo. Nah, itu menggunakan seleksi nilai rapot. Nah, biaya pendaftarannya sudah tertera di sini. Periode pendaftaran, pelaksanaan tes dan pengumuman juga sudah tertera di sini. Jadi, kalau kalian menginginkan info lebih detail, silakan cek di website Universitas Trunojoyo. Itu tadi adalah beberapa universitas yang ada di Pulau Jawa. Nah, di next video kita bakal membahas universitas yang ada di luar Pulau Jawa. Terima kasih untuk kalian sudah mengklik video ini dan menonton sampai habis. Nah, ikutin kita terus di Bimbel SG biar makin jago UTBK 2022. Bye-bye! Hai, jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasi untuk update soal, materi, dan cerita pendidikan lainnya. Cek description box di bawah ini untuk informasi update seputar Bimbel SG. Sampai bertemu di video selanjutnya, Sobat!